Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Lillah News seputar berita terkini, terpopuler, terupdate yang kami kemas dalam video informatif, baik kabar mancanegara ataupun dalam negeri. Kali ini kami akan ketengahkan beberapa proyek apa saja yang akan membuat warga masyarakatnya menjadi tajir setelah sebelumnya masyarakat Sumur Geneng, Kabupaten Tuban menjadi desa miliarder dadakan. Baik, berikut yang kami rangkum dari berbagai sumber. PT Pertamina Persero memiliki mega proyek strategis bernilai 43 miliar US dollar atau sekitar 602 triliun dengan asumsi kurs 14.000 per US dollar, yakni mega proyek kilang minyak dan petrokimia. Proyek ini terdiri dari kilang bahan bakar minyak BBM, petrokimia hingga kilang pengolahan minyak sawit yang disingkat dengan CPO, crude palm oil, menjadi bahan bakar biorefinery. Berdasarkan data terbaru Pertamina, setidaknya ada 10 proyek kilang dan petrokimia yang akan dibangun ini. Bila keseluruhan proyek ini berjalan, maka tentunya akan memberikan efek berganda, multiplier efek bagi perekonomian nasional maupun daerah. Selain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, ini juga bisa memajukan perekonomian daerah setempat proyek ini berada. Contoh nyata baru-baru ini mencuat dari proyek kilang baru di Tuban yang digarap Pertamina bersama perusahaan minyak asal Rusia Rosneft. Meski proyek ini belum dibangun secara fisik, bahkan baru sampai tahap pembebasan lahan, namun ini malah membuat warga setempat kebanjiran rezeki dengan adanya uang ganti rugi dari pembebasan lahan untuk kilang Tuban ini. Seperti diketahui, beberapa hari ini media sosial dihebohkan dengan ratusan mobil dibeli oleh satu desa di Tuban, tepatnya di Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jeno, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Menjadi tak biasa karena dalam unggahan video yang ditayangkan dalam akun Instagram _it.id tersebut menyebutkan bahwa warga desa memborong mobil baru usai terima ganti rugi lahan kilang minyak. Warga ramai-ramai membeli mobil baru usai terima uang ganti rugi lahan kilang minyak Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jeno, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Demikian unggahan yang ditampilkan dalam Instagram _it. Dalam video tersebut tampak mobil polisi yang turut mengawal datangnya sejumlah mobil baru tersebut. Satu desa borong mobil, mantap, begitu tulisan dalam video tersebut. Mengutip Detikcom, Kepala Desa Sumur Geneng Gihanto membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, warga beramai-ramai memborong mobil baru usai menerima uang ganti rugi pembebasan lahan untuk pembangunan kilang minyak dari Pertamina dan Rosneft. Tanah warga dibayar dengan harga 600.000 sampai 800.000 per meternya. Ia menambahkan uang yang diterima warga terbilang banyak, sehingga mereka memutuskan membeli mobil yang bisa digunakan untuk aktivitas sehari-harinya. Sampai sekarang sudah ada sekitar 176 mobil baru yang datang. Terakhir kemarin ada 17 mobil baru, kata Gihanto, Kepala Desa Sumur Geneng. Menurutnya, rata-rata warga mendapatkan uang ganti rugi pembebasan lahan oleh Pertamina senilai 8 miliar. Lalu ada warga dengan kepemilikan lahan sampai 4 hektar yang menerima 26 miliar. Selain proyek kilang Tuban ini, mana lagi kira-kira proyek kilang Pertamina yang bakal memberikan rezeki nomplok bagi warga lokal sehingga mereka menjadi miliarder dadakan? Berdasarkan data Pertamina, saat ini perseroan tengah memproses pembebasan lahan untuk pabrik petrokimia Jawa Barat atau disebut dengan proyek Petrosem Jabar.
Lahan tahap 1 disebutkan dalam proses revisi penilaian Kantor Jasa Penilai Publik KJPP oleh Dewan Penilai MAPI dan target tuntas pada Februari 2021 ini. Seperti diketahui, KJPP ini berperan untuk menilai besaran uang ganti rugi yang layak bagi warga yang dibeli lahannya. Lalu untuk pembebasan lahan tahap 2 telah dilakukan penandatanganan surat keputusan atau SK tentang penentuan lokasi oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 27 Desember 2020 yang lalu. Pre-study kelayakan Feasibility Study (FS) pun telah dilakukan pada 8 Januari 2021 dan kini tengah proses negosiasi untuk pembentukan usaha patukan (FG). Proyek petrochemical Jabar ini ditargetkan menghasilkan 1 juta ton per tahun ethylene cracker dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2027 mendatang. Lantas mana lagi proyek yang akan membutuhkan pembebasan lahan baru lagi? Simak liputannya berikut. Inilah mega proyek Pertamina yang ditargetkan memproduksi 1,2 juta barel per hari BPH bahan bakar minyak BBM dan 12 juta ton per tahun petrokimia di 2027. Adapun standar kualitas BBM yang diproduksi yakni ditargetkan mencapai standar Euro 5 dari kini masih standar Euro 2. Adapun kapasitas pengolahan minyak mentah ditargetkan naik menjadi sekitar 1,4 juta BPH dari kini sekitar 1 juta BPH. Berdasarkan data Pertamina per Februari 2021 berikut sejumlah mega proyek kilang BBM dan petrokimia Pertamina. Yang pertama, 1. Kilang baru atau Grassroots Refinery GRR Tuban, Jawa Timur mengolah 300.000 barel per hari BPH minyak mentah dan ditargetkan beroperasi pada 2026. 2. Kilang Ekspansi atau Refinery Development Master Plan RDMP Balikpapan, Kalimantan terbagi ke dalam 2 fase, yakni fase 1 ditargetkan beroperasi pada 2023 dengan tambahan kapasitas 100.000 BPH menjadi 360.000 BPH dari 260.000 BPH. Fase 2 ditargetkan beroperasi pada 2025 dengan meningkatkan kualitas fleksibilitas pengolahan minyak mentah. 3. RDMP Balongan, Jawa Barat terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase 1 akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 25.000 BPH menjadi 150.000 BPH dari asalnya 125.000 BPH saat ini, ditargetkan mulai beroperasi pada 2022. Fase 2 akan memperbaiki kualitas produk menjadi standar Euro 5 dan ditargetkan beroperasi pada 2025. Yang keempat, RDMP Cilacap, Jawa Tengah ditargetkan akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak menjadi 400.000 BPH dari saat ini 348.000 BPH dan ditargetkan beroperasi pada 2027. Yang kelima, RDMP Pelaju, Sumatera Selatan ditargetkan beroperasi pada 2027. Kapasitas saat ini 85.000 BPH. Yang keenam, RDMP Dumai, Riau ditargetkan beroperasi pada 2027. Kapasitas saat ini 170.000 BPH. Yang ketujuh, Biorefinery Cilacap terbagi ke dalam 2 tahap. Tahap 1 berkapasitas olahan turunan minyak sawit RBDPO 3.000 BPH dan ditargetkan beroperasi pada 2021. Tahap 2 berkapasitas 6.000 minyak sawit CPO dan ditargetkan beroperasi pada 2022. Yang ke-8, Grand Refinery Pelaju ditargetkan mengolah
20.000 BPH minyak sawit CPO dan beroperasi pada 2024. Yang kesembilan, Petrosem Jabar ditargetkan memproduksi 1 juta ton per tahun ethylene cracker dan beroperasi pada 2027. Yang ke-10, Kilang Petrokimia Balongan ditargetkan memproduksi 300.000 ton per tahun petrokimia dan ditargetkan beroperasi pada 2024. Yang ke-11, Olefin TPPI ditargetkan memproduksi 1 juta ton per tahun ethylene cracker dan ditargetkan beroperasi pada 2025. Yang ke-12, Revamping TPPI ditargetkan meningkatkan produksi aromatik menjadi 780.000 ton per tahun dari saat ini 600.000 ton per tahun. Ditargetkan beroperasi pada 2022. Yang ke-13, pabrik farmasi atau petrolem to pharmaceutical ditargetkan memproduksi 3,8 juta ton per tahun paracetamol dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2024. Demikian 13 mega proyek yang akan dicanangkan oleh pemerintah yang akan menghabiskan dana sekitar 602 triliun rupiah dan akan membuat para penduduknya menjadi tajir mendadak atau menjadi miliarder dadakan karena pembebasan lahan yang akan bernilai miliaran rupiah sebagaimana terjadi pada desa Sumur Gening, Kecamatan Jeno, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang penduduknya membeli mobil baru ini secara berjemaah. Demikian yang bisa kami ketengahkan. Jangan lupa like, subscribe, dan viralkan kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.